Bab 005. Di sana ada 3 perempuan memakai baju khas pelayan, 2 laki-laki tinggi dan berbadan kekar memakai baju serba hitam yang bertugas sebagai bodyguard sekaligus merangkap menjadi satpam, 1 laki-laki parubaya agak kurus yang bertugas sebagai sopir, 1 laki-laki yang agak muda dan pendek yang bertugas sebagai tukang kebun. Begitulah mereka memperkenalkan diri. Mereka adalah pekerja baru yang akan mengurus rumah ini. Belum selesai dari keterkejutan, Diana kembali dikejutkan dengan keberadaan Kairo, yang duduk santai di sofa. Sejak kapan dia ada di sana? Karena terlalu fokus dan syok dengan keberadaan para pekerja ini, Diana tidak menyadari keberadaan suaminya. Dengan langkah lebar, Diana menghampiri Kairo. Aku tidak minta dicarikan pelayan baru. Jadi, kamu ingin mengepel, menyapu, mencuci, dan mengurus rumah sendiri? Atau kamu berencana tetap mempertahankan para pelayan sebelumnya yang sudah menyakitimu? Kita sudah sepakat. Aku yang mengambil alih urusan rumah tangga, termasuk urusan keuangan dan pelayan. Aku juga bisa mencari pelayan sendiri. Apa bedanya kamu atau aku yang mencari? Intinya sudah ada pekerja baru kan? Mereka tidak akan berani semena-mena padamu. Kamu pikir aku tidak tahu? Diana mendekat dengan tangan terkepal kuat. Kamu ingin mengawasiku kan? Kamu menempatkan mereka di sisiku untuk mengawasiku sepanjang hari di rumah ini kan? Kairo cukup terkejut Diana mengetahui niatnya. Ya, Kairo memilih mereka dengan catatan mereka harus melaporkan apapun yang Diana lakukan di rumah ini. Seperti 1 tahun yang lalu. Semua pelayan di rumah ini sebelum Diana memecat mereka dan mengganti pelayan dengan rekomendasi dari Tante Marta, mereka adalah kaki tangan Kairo. Karena itu Kairo marah sekali dan mendiamkan Diana karena Diana lebih mengikuti perintah Tante Marta daripada suaminya sendiri. Meskipun Kairo menghormati beliau, tapi Kairo tidak ingin beliau terlalu ikut campur. Tapi Diana justru patuh pada Marta. Benar. Kamu mengaku sekarang. Ya, mereka adalah orang-orangku, tapi aku pastikan mereka tidak menyakitimu. Tidak seperti pelayan. Pilihanmu. Siapa Tante Marta? Kairo bangkit dari sofa. Aku memberikan kembali kekuasaan rumah padamu, tapi aku adalah kepala rumah tangga. Kamu bisa memilih pelayan yang kamu inginkan tapi aku yang memberikan ACC. Apa? Diana tidak terima, sama saja kamu mengendalikanku. Aku ingin memilih pelayanku sendiri. Aku harus pergi ke kantor sekarang. Kita bicara lagi nanti malam. Aku mau bicara sekarang. Diana mengejar Kairo yang sudah melangkah pergi. Aku bilang tung. Pijakan kaki Diana goyah saat sandalnya terpeleset. Hampir saja jatuh sebelum sebuah tangan kekar menangkap pinggang rampingnya. Kairo, laki-laki berusia 30 tahun itu juga terkejut dengan gerakan refleksnya. Bruk. Ark, Diana memekik saat tiba-tiba Kairo melepas pelukannya dan membiarkan pantat Diana mendarat di lantai dengan keras. Nyonya, refleks pelayan di sana mendekat ingin membantu Diana. Namun, karena mereka belum diakui mereka tidak bisa bertindak sembarangan. Oh aku tidak sengaja, Kairo mencengkeram lengan Diana dan menariknya paksa untuk berdiri. Bahkan lengannya sekurus lidi. Apa Diana tidak pernah makan selama ini? Dasar suami jahat. Apa dia tidak bisa memperlakukan wanita lebih lembut? Bisa-bisnya dia menarik lenganku seperti menarik karung beras. Diana menegakkan badan dan menatap tepat pada bola mata suaminya. Pokoknya aku ingin ganti pekerja. Mereka orang-orangmu. Kamu bisa kapan saja menyuruh mereka mencelakaiku. Itu tidak akan terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Apalagi kamu, suami yang mengabaikan istrinya selama 2 tahun. Kairo membuka mulut ingin membantah,
namun kenyataannya memang begitu. Selama 2 tahun ini Kairo mengabaikan istri yang tidak diharapkan ini. Tapi semua tuduhan Diana tidak akan terjadi. Kairo tidak mungkin menyakiti gadis kurus kering ini secara fisik, lihat saja tubuhnya yang kurus itu, jangankan disakiti, ditiup angin kencang saja mungkin dia akan terbang. Astaga! Begini saja, pekerjaan mereka selama 7 hari. Jika kamu merasa tidak nyaman, kamu boleh memecat mereka. Nggak bisa aku, 7 hari atau tidak sama sekali. Diana kesal. Oke, 7 hari. Tapi janjikan. Kalau aku merasa nggak cocok, aku boleh memecat mereka dan mengganti mereka dengan pelayanan pilihanku. Iya. Merasa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Kairo langsung pergi. Masih ada banyak pekerjaan di kantor. Meskipun posisinya sebagai CEO bukan berarti dia bisa ongkang-ongkang kaki di rumah. Malah bisa dibilang, posisinya ini yang paling riskan. Banyak orang di luar sana menunggu kelengahan Kairo dan menjatuhkannya. Karena itu dia butuh seorang istri yang kuat, yang bisa menyokongnya. Tapi dia justru mendapat istri yang pendiam, pemalu dan bodoh. Oh, tiba-tiba Kairo kepikiran sesuatu. Oh ya, pelayan yang bernama Theo itu, aku juga memecatnya. Apa? Dia orangku. Kairo kembali berbalik badan, menatap Diana yang memberikan tatapan tajam padanya. Kairo masih saja terkejut dengan tingkah istrinya ini. Memang benar dia amnesia tapi perilakunya sangat berbeda dari sebelumnya. Lihatlah mata yang melotot lebar itu, pipi tirus yang sesekali mengembang dengan nafas memburu, dan wajahnya yang penuh dengan ekspresi. Diana yang sekarang bukan seperti Diana dulu, mana mungkin Diana berani seperti ini. Apakah Kairo menyukai perubahan ini? Entahlah, tapi setidaknya Diana tidak terus menundukkan kepala dan menghindari tatapan Kairo yang membuat Kairo merasa tidak dihargai. Dia selingkuhan kamu. Apa? Si tukang kebun itu mengaku sebagai milikmu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di rumah ini selama aku pergi tapi, kenapa berondong? Apa enaknya berondong? Apa-apaan orang ini? Kenapa tiba-tiba membahas berondong? Setelah berdeci dan memberikan tatapan remeh, Kairo langsung pergi begitu saja. Aku tidak tahu apa maksudmu tapi Theo cuma pelayanku. Kairo tiba di teras rumah dan menghentikan langkah. Tepat di sampingnya, seseorang yang sedang mereka bahas berdiri di depan pintu. Kamu dengar itu? Kamu cuma pelayan. Setelah mengucapkan kalimat sinis itu, Kairo langsung pergi tanpa mendengar ucapan Theo. Theo mengerjap. Saya memang pelayan, terus di mana letak salahnya? Theo heran. Kenapa Kairo terlihat memusuhinya? Seingat Theo, dia tidak pernah bermasalah dengan Kairo. Apa Kairo masih dendam gara-gara kemarin Theo menghalangi Kairo mencekik Jenita? Oke. Roda pasti berputar. Tidak ada yang abadi di dunia ini apalagi jabatan. Kemarin rasanya Jenita baru saja menikmati kekuasaan di rumah ini. Tapi sekarang, Jenita bersimpuh di lantai dengan pakaian kotor dan bau. Bu Jenita, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Tuan Kairo lebih memilih Diana, Rina menangis. Iya, Bu Jenita. Kita harus melapor pada Nyonya Marta atau Non Bianca. Mereka pasti bisa membantu kita, usul Yuni, pembantu yang satunya. Saya juga maunya melapor. Tapi gimana caranya? Sekarang saja kita disekap. Saat ini mereka sedang makan karena itu untuk sementara lakban di mulut mereka dicopot. Tapi tetap saja mereka tidak nafsu makan. Siapa coba yang mau makan nasi setengah basi dan kangkung kotor ini? Padahal itu menu yang selalu mereka sajikan untuk Diana dulu. Ini kriminal, Bu. Kita harus kabur dan melaporkannya pada polisi. Benar, kita harus kabur Bu Jenita. Kalian enak ngomongnya.
Emangnya kalian tahu caranya kabur dari sini? Melepas ikatan di tangan dan kaki saja kalian tidak bisa. Rina dan Yuni saling melirik, kesal mendapat bentakan. Padahal mereka hanya ingin memberi usul dan mencarikan solusi. Tapi Jenita malah marah-marah. Tahu gini, lebih baik mereka tidak memihak pada Jenita. Tapi setelah semua yang mereka lakukan pada Diana, mana mungkin Diana mau memaafkan mereka. Apalagi jika ingatan Diana sudah pulih. Mereka mengingat-ingat kejahatan mereka pada Diana dulu. Mulai dari memberikan nasi dengan kualitas paling rendah, kadang-kadang juga setengah basi. Lauk-lauk pun seadanya, hampir setiap hari menunya tahu, tempe, dan sayuran. Itu pun kadang-kadang tempenya sudah busuk. Sayuran pun hanya kangkung, wortel, kol, yang murah-murah dan bisa dibeli di pasar. Bukan hanya itu, mereka juga menyuruh Diana mencuci baju sendiri, mengepel, menyapu, memotong rumput, bahkan menguras kolam renang. Bahkan, tak jarang mereka mengerjai Diana dengan mendorongnya sampai tubuhnya luka-luka. Bagaimana ini? Rina menangis. Menyesal atas perbuatan buruknya pada Diana. Lebih tepatnya, bukan menyesal karena merasa bersalah tapi menyesal karena Diana berani melawan mereka. Jika perempuan itu patuh seperti biasanya, mereka tidak akan ada di posisi ini. Apa sebaiknya kita minta maaf saja pada Nyonya Diana? Nyonya Diana kan baik dan lemah lembut. Meskipun hilang ingatan, sifat baik hatinya tidak akan hilang karena itu sifat bawaan lahirkan. Kalau kita memelas dan menangis-nangis pasti Nyonya Diana mau memaafkan kita, usul Yuni. Rina mengangguk, setuju dengan usulan Yuni. Tapi kalau ingat kejadian kemarin, Nyonya Diana nggak ada lembut-lembutnya. Kamu pasti nggak ngangka kan Nyonya Diana berani menjambakku? Tanya Rina. Iya juga sih, Nyonya Diana kayak orang yang beda. Pasti waktu kecelakaan kepalanya terbentur parah. Makanya jadi banyak berubah gitu. Tapi kenapa sih berubahnya jadi lebih kuat? Kenapa nggak jadi lemah aja? Kalau gini kan kita yang repot, kesal Yuni. Intinya kita harus keluar dari sini. Kita kerjasama saja buka ikatan tali ini, usul Jenita. Namun belum sempat mereka melaksanakan ide itu, tiba-tiba pintu terbuka. Muncul Theo, si tukang kebun berwajah dingin dan datar. Dasar pengkhianat. Aku pasti akan mengadukanmu pada Nona Bianca. Ancam Jenita. Ancaman itu tidak akan mempan bagi Theo. Tanpa membalas kalimat itu, Theo langsung bertindak dan melakban mulut mereka. Mereka meronta, berusaha berontak saat digeser berjauhan. Tu kuang kuepun suyalwan. Amkaemu PMSmi aman membemal masmu, demasmar mengkhianat. Sweat melwah kemeluar duar miswini, akmucin mangkamu. Ao, kerja bagus, Theo, Diana memberikan pujian pada Theo. Aku ingin sekali memberi mereka pelajaran dengan tanganku sendiri, tapi aku sibuk sekali dengan pelayan-pelayan baru. Aku harus menyelidiki mereka. Tadi aku sudah mengancam mereka untuk tidak macam-macam padaku. Tapi tetap saja mereka bawahan Kairo. Kalau Kairo memerintahkan mereka untuk menyakitiku, aku akan kesulitan melawan mereka. Ada saya, ucap Theo. Diana tersenyum, tapi kamu kan mantan pelayan Bianca. Mana bisa aku langsung mempercayaimu begitu saja? Saya terpercaya, ucap Theo. Diana terkekeh. Entah berapa banyak kosakata yang Theo kuasai, setiap bicara pasti pendek-pendek. Tapi wajahnya yang datar dan kelihatan polos itu lucu sekali. Theo tiba-tiba menundukkan kepala dan mencondongkan tubuh. Diana mengerutkan dahi. Apa? Kenapa Theo bertingkah begini? Gisela, yang sejak tadi memang berada di sana dan duduk di sofa, juga ikut heran. Apa yang ingin dilakukan bocah itu pada Diana? Gisela waspada. Namun, bocah,
Jangan bilang kamu minta kepalamu dielus-elus seperti guguk. Gisela, kamu ngomong apa sih, mana Mum? Theo mengerjapkan mata, tiba-tiba Diana merasa silau. Wajah Theo seolah berubah bling-bling seperti ada cahaya-cahaya berkilauan yang menaburi wajahnya. Apa-apaan ini? Apa Theo benar-benar ingin diusap layaknya anjing? Astaga! Bewahaha, tawa Gisela meledak. Aku nggak menyangka kamu benar-benar menjinakkan anjing muda. Liar. Diana berdeham. Baiklah Theo, aku akan memberikanmu usapan, tapi bukan usapan majikan pada hewan peliharaan. Tapi pada bawahannya. Oke. Theo mengangguk patuh. Hahaha, Gisela masih saja tertawa. Tawanya semakin kencang membuat Diana ingin melempar vas bunga padanya. Oke Theo, kamu sudah bekerja keras hari ini. Untuk kedepannya kamu juga harus terus bekerja keras seperti ini dan menuruti permintaanku. Iya, jawab Theo. Diana tersenyum geli dan mengusap rambut Theo. Rambutnya agak ikal dan hitam pekat. Karena postur tubuhnya tinggi, Theo harus menunduk supaya Diana bisa mengusap rambutnya dengan leluasa. Astaga, rasanya seperti Diana sedang memanjakan adiknya sendiri. Ya sudah, kalau gitu kamu bisa lanjut ke tugas selanjutnya. Awasi para pelayan di rumah ini. Baik. Baru setelah itu Theo pergi. Diana menghembuskan nafas panjang dan beranjak duduk di samping Gisela. Gimana rasanya punya peliharaan? Peliharaan apa sih? Dia justru seperti adik kecil yang imut dan lucu. Kecil. Orang yang badannya lebih tinggi daripada kamu itu kamu bilang kecil dan imut. Tapi di mata Diana, Theo memang imut. Ngomong-ngomong soal pembantu-pembantu baru itu gimana jadinya? Tanya Gisela. Ya mau gimana lagi? Kairo yang super keras kepala itu memberiku waktu 7 hari. Setelah itu, jika aku merasa nggak nyaman, aku bisa memecat mereka. Gak apa-apa cuma 7 hari. Tapi 7 hari juga nggak sebentar. Pokoknya kamu harus waspada. Sebelum tidur, jangan lupa kunci pintu dari dalam. Jangan lupa juga tutup pintu balkon. Terus hati-hati, kalau mau makan sama minum, suruh pelayan yang menyajikan mencicipi dulu. Setidaknya kalau ada racun, mereka yang akan mati dulu. Diana tertawa, kamu sekhawatir itu ya? Padahal kita cuma sahabat, tapi kamu mengkhawatirkanku seperti saudara kandung. Kita sahabat bukan sembarang sahabat. Kita sahabat sejati. Gisela mengepalkan tangan ke udara penuh semangat. Diana geli sendiri dengan tingkah Gisela. Tapi sepertinya dia memang sahabat yang baik. BTW, Kairo di masa lalu beneran cuek sama aku. Tapi menurutku dia agak perhatian meskipun mulutnya menyebalkan. Perhatian gimana? Tanya Gisela. Semalam dia menggendongku dari lantai 1 sampai ke kamarku di lantai 2. Apa? Si Kairo manusia nggak punya hati itu gendong kamu. Kamu nggak dilempar dari lantai 2 kan? Enggak, dia melemparku di ranjang. Hah? Mi melempar di ranjang? Jadi kalian, udah gituan? Gituan? Hubungan suami istri maksudnya? Enggak. Dia bilang aku terlempar karena tubuhku kurus. Ya emang agak kurus sih, tapi bukan yang kering kerontangkan. Dianya aja yang terlalu kuat. Gisela mengangguk-angguk. Lia juga sih, enggak mungkin kalian gituan. Kamu pasti nggak inget. Tapi dulu Kairo nggak pernah sentuh kamu. Ya aku nggak heran sih, malah aneh nggak sih bilang benci, tapi setiap malam diembat juga, Diana terkikih. Gisela mengulas senyum. Sejujurnya dia lega Diana hilang ingatan. Setidaknya Diana tidak perlu sedih saat mengingat hal-hal buruk di masa lalu. Sekarang saja contohnya, dulu setiap membahas malam pertama, Diana selalu menangis. Dan mempertanyakan dirinya sendiri.
Apa yang salah di dirinya sampai Kairo sangat membencinya? BTW aku penasaran, di masa lalu, apa aku menyukai Kairo? Tanya Diana. Suka. Kamu sangat-sangat menyukai Kairo. Karena itu kamu selalu gugup dan gak berani menatap matanya. Awal-awal kamu percaya diri mendekati Kairo. Tapi setelah Bianca datang, anak kandung keluargamu yang seharusnya dijodohkan dengan Kairo, kamu jadi insecure parah. Bukan cuma gak mau menatap mata Kairo, kamu bahkan menjauhinya. Jadi sebenarnya agak gak heran Kairo gak mau pulang. Gisela menjelaskan sambil mengemil snack-snack yang dia bawa dari rumah. Tadinya snack ini untuk Diana tapi Diana tidak mau, jadi Gisela saja yang makan.